Halo semuanya, welcome to Didi Max Talk Show. Let's talk about trading. Mungkin para trader di luar sana agak asing ya lihat saya menjadi host kali ini karena ini first time saya menjadi host di Didi Max Talk Show ini. So maka tak kenal maka tak sayang. Let me introduce myself. Saya Mila, personal trading analyst Didi Max. Tentunya hari ini saya tidak sendirian. Kita kedatangan tamu spesial, trader sukses atau bisa dibilang suhu juga nih. Amin. Yang tak lain tak bukan adalah Master Abdul Kamim. Boleh Master, silahkan perkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih Mbak Mila ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri ya, mungkin sebagian sudah tahu ya, sebagian belum, tapi alangkah baiknya jika saya juga memperkenalkan diri ya. Betul. Nama saya Abdul Kamim, kebetulan saya lahir di Kediri, Jawa Timur, ya kan, besar di Bandung, tinggal di Lampung. Sekarang domisili ada di Pekanbaru sebagai analis juga, sebagai cabang di PT Didi Max Pekanbaru. Kalau saya ditanya masalah kapan Pak Abdul mulai trading, belum lama sebenarnya. Saya mulai pada tahun 2008. Iya, sampai sekarang. Baik. Perkenalannya mungkin cukup aja dulu. Nah, karena kita kedatangan tamu spesial, tentunya pembahasan kali ini juga nggak kalah spesial, Mr. Abdul. Nah, sekarang kita menuju ke tema yang mungkin belum terlalu familiar ya, banyak didengar orang. Jadi kita let's go, langsung bahas aja ke diversifikasi portofolio. Boleh Master dijelaskan? Untuk pertanyaan yang pertama, Master, bolehkah Master menjelaskan secara sederhana apa itu diversifikasi portofolio dan mengapa hal itu sangat penting dalam bisnis investasi? Terima kasih, mungkin akan saya jawab sesuai dengan apa yang saya pahami tentunya yang memilih ya. Buat para ini juga di sana. Pertanyaannya bagus. Apa sih yang disebut dengan diversifikasi portofolio ya? Jadi sederhananya gini. Ketika kita sudah punya bisnis, tentunya kita juga harus menguasai bisnis tersebut. Nah, pengertian diversifikasi itu adalah agak boleh itu adalah pemindahan aset. Artinya apa? Ketika kita mempunyai suatu bisnis, ya, di mana baik bisnis real ataupun bisnis online, apakah bisnis yang kita tekunin itu sudah sesuai atau belum? Kalau kita perhatikan misalkan bisnis yang kita tekunin itu apa? Wah, kelihatannya kok saya akan memindahkan suatu aset bisnis ini ke bisnis yang lain, apakah bisa? Nah, itu bisa. Jadi pengertian diversifikasi portofolio adalah pengalian aset yang sebelumnya kita tekuni, kita jalani dan memindahkan ke bisnis atau aset yang baru. Aset yang baru. Iya, itu pengertiannya. Oke, Master. Lalu yang kedua, bagaimana cara menentukan alokasi yang tepat untuk diversifikasi portofolio ini, Master? Bagaimana cara menentukan yang tepat? Yang pasti setiap bisnis pasti ada risikonya. Setiap bisnis yang akan kita tekuni, kita juga harus memahaminya. Betul nggak? Betul. Makanya sebelum kita memindahkan suatu aset, kita juga harus memahami, mengerti, mempelajari baik risiko, baik keuntungan yang akan dicapai. Apakah itu menurut kita ya bisa menguntungkan lebih baik daripada yang aset yang pertama? Itu baru kita boleh memindahkan aset tersebut. Baik, jadi kita cari tahu dulu ya. Betul. Jadi nggak sembarangan. Saya ini untungnya sedikit. Kayaknya saya melihat nih dari teman, dari relasi, dari orang yang sukses di aset yang itu, saya langsung pindah tanpa menguasai, tanpa memahami, tanpa mempelajari. Saya yakin justru akan jauh merugikan daripada aset yang pertama. Berarti kita harus research terlebih dahulu tentang pemindahan bisnis yang akan kita mulai. Bisnis apapun itu. Master, kemudian yang ketiga, lalu apa saja jenis aset yang dapat dimasukkan dalam portofolio diversifikasi dan bagaimana cara menentukan proporsi masing-masing? Ya, betul. Jadi kalau ditanya masalah bagaimana sih alokasinya ya yang tepat, tentunya sama ya. Jadi proporsional dalam hal ini adalah apakah saya memindahkan suatu aset itu akan semua kita pindahkan ataukah sebagian dulu. Kalau untuk menentukan agar semua itu tepat, kita boleh memindahkan tapi tidak total, tidak sekaligus. Contoh sederhana di fisik ya, di kita bisnis real misalkan, saya ternak ayam nih, kan? Kok teman saya sukses di bisnis ternak lele,
ya kan? Tapi kita nggak boleh langsung memindahkan semua. Saya mau nyoba dulu sih. Oh, kelihatannya pertumbuhannya portofolionya bagus nih. Memindahkan sebagian. Oh, kayaknya kalau saya pindahkan semua, gainnya atau keuntungannya jauh lebih besar. Itu boleh. Maka saya katakan di depan tadi ya, kita harus betul-betul mempelajari dulu, ya kan, baik risikonya, potensi keuntungan, dampak-dampak yang akan terjadi. Kalau kita tidak memikirkan hal tersebut, jamin itu akan boleh dikatakan sia-sia. Justru bukan keuntungan yang kita dapatkan, tetapi justru kerugian. Iya itu. Berarti kita sebelum memulai bisnis apapun itu harus edukasi terlebih dahulu, Master. Betul. Kalau bicara masalah pemindahan, bisa aja, ya kan. Kalau dunia trading seperti ini, saya selama ini trading di XAU atau gold ya, atau emas. Menurut saya memang sih potensi keuntungannya besar, tapi saya perhatikan risikonya juga besar. Dan pertumbuhan akun saya, misalkan pertumbuhan dari portofolio yang ada, kok hasilnya kecil lah ya. Kenapa? Kan selama ini risikonya yang kita dapatkan jauh lebih besar. Ini enggak saya transaksi ke mata uang atau pair currency. Ya, misalnya pound sterling, USD boleh. Tapi dicoba dulu, dibandingkan dulu risikonya, fluktuatif harganya. Oh ternyata saya nyaman di pound sterling, biarpun fluktuatifnya rendah, tapi secara gen pertumbuhan dari keuntungan jauh lebih besar. Kita pindah kan gitu. Jangan sampai sembarangan. Teman saya sukses nih trading di gold, ya kan? Saya ikut-ikutan, hasil saya beda. Saya pindah ke pound sterling, teman saya sukses di pound sterling. Ternyata beda lagi. Kenapa hal itu terjadi? Karena dia tidak menganalisa, tidak belajar dulu tentang karakter bisnis yang pemindahan yang kita lakukan tadi. Itu ya. Seperti yang Master tadi sebutkan, misalnya kita trading di gold atau XAUUSD, kemudian kita mau berpindah ke forex. Nah, kira-kira untuk edukasi, belajar dan mempelajari teknik-teknik supaya lebih baik dari yang sebelumnya itu butuh waktu berapa lama, Master? Kalau kita bicara masalah waktu ya, itu tergantung. Saya pernah ya didiskusi kepada seorang belajar baru sebulan, tapi secara pertumbuhan ya akun dari dia yang miliki itu tumbuhnya bagus, ya kan? Tapi saya juga melihat ini orang sudah pernah trading lama, tapi hasilnya terus saja kok nggak untung, ya kan itu. Artinya apa? Jadi belum ada jaminan seorang yang sudah lama trading bisa profit konsisten belum. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang baru belajar ya bisa akhirnya tumbuh, portofolionya bagus. Ya. Apa yang mendasari itu yaitu tentang kemampuan dan kehati-hatian. Banyak orang mampu di dunia trading pun, di dunia real pun, dalam bisnis apapun, orang itu mampu. Tapi dalam menjalankan tidak hati-hati, hasilnya berantakan. Tetapi orang yang baru belajar, saya katakan berapa lama sih? Oh, orang ini baru belajar 1 bulan, tapi akunnya itu bukan apa? Disiplinnya dilakukan, kesabarannya itu jauh lebih cepat suksesnya daripada orang yang sudah lama tapi ya tadi mampu tidak hati-hati. Ya istilahnya kalau kita gini, kenapa misalkan sehebat pembalap nih MotoGP Valentino Rossi gitu, dia mampu, ya kan? Iya. Profesional. Tapi kalau nggak hati-hati, coba aja suruh dia balapan nggak pakai rem, rusak juga kan? Nah, itu sama. Itu contohnya seperti itu. Berarti selain disiplin dan sabar, tentunya psikologis juga mempengaruhi. Ya? Sangat mempengaruhi juga. Berapa persentase dari psikologi? Oh gitu. Ya. Di bisnis, terutama kita membahas masalah dunia forex ya, trading forex seperti ini. Kalau saya katakan, semua ilmu penting. Technical penting, fundamental penting, ya kan? Ada yang jauh lebih penting. Apa itu? Psikologi trading. Ya kan? Psikologi trading itu meliputi apa? Ya, emosi kita dalam menghadapi setiap situasi apapun. Maka saya katakan, kebetulan saya lebih condong ke psikologi, ya kan? Teknikal juga kan gitu. Rata-rata sebenarnya psikologi itu bisa porsinya 80% dari ilmu dunia trading. 80%. Iya. Karena sehebat apapun seseorang, emosinya jauh lebih besar, itu biasanya tidak sukses. Iya. Malah jadi berantakan. Betul. Makanya dalam dunia trading seperti ini ya, 80% adalah psikologi. Kenapa? Karena keberhasilan dari trading itu adalah jika seseorang
trading tidak melibatkan emosi itu adalah orang yang hebat. Hanya saja kita sebagai manusia nggak mungkin dong nggak punya emosi. Yang bagus bagaimana? Yang mengelola dari emosi tersebut. Kebanyakan orang yang sukses adalah kemampuan mengelola dari emosi tersebut. Mau bisnis apapun itu, mau dipindahkan, misalkan kita transaksi tadi di diversifikasi, saya dari gold berhasil, di mata uang berhasil juga, tapi konteksnya harus satu-satu. Jangan kalau bro saya nih, jangan dicampur adukkan. Saya trading gold, saya trading counterlink. Nah, setiap karakteristik dari baik mata uang atau komoditi gold itu beda-beda, harus kita kuasai dulu. Intinya edukasi, disiplin, sabar, dan psikologi yang paling utama. Oke, terima kasih Mas Tar. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mengelola resiko dalam portofolio yang sudah terdiversifikasi dengan baik, Mas Tar? Jadi kalau sudah mengelola, ya, kita perhatikan kan kita sudah memindahkan aset, ya kan? Contoh dalam dunia trading tadi katakan, saya biasanya trading di gold, saya pindah di mata uang, di currency. Yang kita perhatikan, ya, yang harus kita evaluasi, terutama di sini pertumbuhan dari portofolio itu, ya kan? Artinya mana yang menguntungkan? Ternyata di gold dengan fluktuatif tinggi, tapi lebih menguntungkan. Terus saya pindah ke pound sterling, di mana fluktuatif harganya jauh lebih kecil dibandingkan gold, tetapi di gold lebih menguntungkan. Saran saya, nggak apa-apa tekunin di gold, tapi dengan catatan dilatih terus, dievaluasi, ya kan, dan tidak lupa kita harus terus menambah, mengasah dari kemampuan kita dengan ilmu, dengan belajar. Oke. Kemudian yang kelima, bagaimana mengevaluasi kinerja portofolio diversifikasi secara berkala dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan penyesuaian? Jadi gini, evaluasi itu bisa kapan saja sebenarnya. Kalau di dunia trading saya selalu mengatakan coba sih setiap transaksi itu evaluasi setiap 10 kali transaksi. Kenapa? Dalam istilahnya kita harus punya laporan atau istilahnya jurnal trading. Orang gagal kenapa? Karena trading itu nggak punya jurnal trading. Apa sih jurnal trading tersebut? Jurnal trading adalah laporan. Sama dengan kita sekolah harus ada raport. Betul. Kunci itu. Gimana seseorang mau naik kelas kalau rapotnya nggak ada? Bisa enggak? Di trading juga gitu, harus ada laporan. Saya 10 kali transaksi ini banyak kena stop loss atau TP. Di awal saya juga sebutkan, keuntungan harus lebih besar nih daripada kerugian. Kalau kita transaksi 10 kali misalkan, 5 kali kena target profit, 5 kali kena stop loss, tapi target keuntungan lebih besar. Saya kira itu masih menguntungkan evaluasinya. Tapi secara keilmuan belum berhasil. Di dunia apapun, trading pun seperti itu. Trading itu tidak harus sempurna teknik 100%, enggak. Trading itu sederhana kok. Ya. Apabila suatu teknik trading misalkan keilmuan dengan trading tingkat false-nya kurang dari 30%, setialah terhadap sistem itu. Kita boleh nggak masukan dari teman, masukan dari mentor? Boleh. Tapi sistem trading yang paling bagus adalah sistem trading yang kita miliki. Tinggal perbaikan terus. Oke, berarti di setiap apapun itu kita harus ada laporan untuk menjadi pacuan untuk kita untuk lebih baik atau sebagainya. Oke, baik Mas Tar. Lalu untuk yang terakhir Mas Tar, bagaimana menghadapi tantangan dan resiko yang mungkin terjadi saat menerapkan strategi diversifikasi portofolio? Oke, itu tantangannya. Setiap bisnis apapun pasti ada tantangannya. Ya enggak? Tantangan itu mengandung dengan risiko. Kemampuan kita untuk mengendalikan risiko itulah yang utama. Ya kan. Jadi menghadapi tantangan seperti itu ya gimana? Ya kita harus terus setiap kali jurnal berkala portofolio itu kita perhatikan. Ya kan? Pertumbuhannya gimana sih? Kan tantangan ini di yang real misalkan tadi bisnis ayam pindah ke lele, ya kan. Nah, makanan lele sama ayam kan beda. Kenapa rugi? Oh ternyata salah makan. Kita juga kan. Nah ketika kerugian terjadi kita harus evaluasi terus. Portofolio itu akan kita nanti akan bisa menemukan setiap dari bisnis yang kita tekunin pasti ada plus minusnya. Ya minusnya jauh lebih kecil, plusnya jauh lebih besar, gainnya jauh lebih besar.
itu yang harus kita perhatikan. Dan tantangan itu selalu ada. Makanya dari itu setiap tantangan itu sebenarnya mendidik kita untuk belajar lebih baik lagi, kan gitu. Tidak boleh menyerah. Kalau bisnis apapun, dunia trading seperti ini. Banyak juga orang yang dunia trading misalkan, saya baru masuk sekali udah kapok. Kenapa? Ya tadi karena dia tidak mau belajar lagi. Kalau mau sukses belajar. Sampai kapan belajar sampai sukses? Belajar tidak ada batas waktunya. Nah, itu. Oke Master, karena kan seperti yang Master bilang, tantangan tadi kan banyak ya Master dalam memulai bisnis. Tantangan internal kita itu kan bisa jadi dari psikologi. Betul. Dan segala macam. Nah tantangan dari eksternalnya nih, dari luarnya. Ya, terkadang kita gini, kalau internal kan udah jelas ya yang ada dalam diri kita. Iya, dari luar kadang kita itu suka tidak percaya kepada diri kita sendiri. Kadang kita ada masukan, sekiranya orang itu wah bagus ini, kita langsung terima tanpa ada evaluasi. Dunia trading juga sama kok. Misalkan kita ini, maaf, kalau trading itu yang bagus apa ya sistem trading yang kita miliki. Kalau ada masukan dari orang lain, kita sebagai tambahan. Tantangan yang real juga sama seperti itu. Di dunia nyata pun akan seperti itu. Namanya bisnis yang real ya. Tantangan banyak. Misalkan tadi bisnis misalkan ayam, pindah ke bisnis lele, tantangannya ya banyak. Terkadang musim juga akan menentukan, perubahan iklim juga akan menentukan pertumbuhan dari ternak ikan, ya kan? Kan kita tahu juga, misalkan ada di danau, kenapa ikan mati semua kan gitu kan? Kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu siklus dari musim itu sendiri, kita akan terhindar dari itu. Artinya tetap belajar, tetap update, ya kan? Dan jangan pernah menyerah. Oke Master, sangat detail ya penjelasannya. Semoga dapat dipahami dan diaplikasikan bagi para trader di luar sana. Mungkin itu aja Master Abdul. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi trader di YouTube channelnya Didimax Official. Boleh di follow all sosmed Didimax untuk mengetahui seputar info about trading forex. Akhir kata, saya Mila dan narasumber kita hari ini yaitu Master Abdul Kamil. Kita pamit undur diri. See you on next Didimax Talk Show. Let's talk about trading.